Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara beriman? Semoga kita semua sehat selalu. Apakah Anda pernah mendengar kisah bahwa Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup? Dan yang jadi pertanyaannya, apakah kisah ini benar atau palsu? Untuk memastikan kebenaran kisah ini, mari kita simak jawaban dari Dr. Sholih Al-Utsaimin, dosen Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud. Kisah Umar bin Khattab yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup itu tidak benar. Memang persepsi itu muncul dari kebanyakan khatib atau da'i bahwasanya Umar bin Khattab telah mengubur putrinya hidup-hidup pada masa jahiliyah. Dan kita semua mendengarkan kisah tersebut melalui mimbar-mimbar dalam sesi-sesi kuliah dan ceramah. Singkat kisahnya yang tersebar pada masyarakat adalah bahwa Umar bin Khattab suatu hari tengah duduk bersama para sahabat yang lain. Kemudian tiba-tiba ia tertawa ringan, lalu kemudian ia menangis. Salah seorang bertanya padanya, "Apa yang telah terjadi wahai Umar?" Umar menjawab, "Dulu pada saat jahiliyah kami membuat berhala sesembahan dari adonan roti. Kemudian suatu saat kami memakannya. Itulah sebabnya aku tertawa. Adapun sebab tangisku, karena dulu aku punya putri kecil dan aku terobsesi untuk menguburnya. Kemudian ku ajak dia pergi dan aku menggali untuknya sebuah liang lahat. Padahal pada saat itu ia menarik-narik jenggotku, tapi aku segera menguburnya hidup-hidup." Realita kisah ini tidak relevan dan orang-orang yang menyebarkan kisah ini harus bertanggung jawab, karena sebenarnya kisah ini direkayasa dan disematkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keganjilan tersebut terdapat ketika sebenarnya tidak ada rujukan ilmiah yang dalam literatur as-sunnah maupun hadis atau sumber atsar maupun buku-buku sejarah, dan tidak diketahui sumber rujukan kisah itu kecuali dari kebohongan kisah Syiah Rafidah laknatullah alaih yang penuh dengan kebencian, bahkan tanpa bukti dan tanpa otentitas yang jelas. Sepantasnya hal itu harus divalidasikan dengan sumber literatur yang otentik dan meyakinkan. Namun kita tidak memiliki sumber referensi yang valid yang mengatakan bahwa Umar benar-benar mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kepalsuan kisah ini semakin jelas, antara lain dengan analisa berikut ini. Seperti diketahui bersama bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pertama kali menikah dengan Zainab binti Maz'un, saudari Utsman bin Maz'un. Darinya lahirlah Hafsah, Abdullah dan Abdurrahman, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir, Al-Waqidi dan Ibnul Kalbu. Hafsah lahir 5 tahun sebelum kerasulan, sebagaimana dinukil dari kitab Al-Mustadrak dan lainnya. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hafsah lahir ketika kaum Quraisy memperbaiki pembangunan Ka'bah, yaitu 5 tahun sebelum kerasulan Nabi SAW. Dengan demikian ia adalah putri tertua Umar. Pertanyaannya adalah, mengapa Umar malah belum mengubur Hafsah radhiyallahu anha padahal dia adalah putri tertua? Dan dengannya pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil juga dengan sebutan Abu Hafsah. Lalu mengapa Umar mengubur yang lebih muda dari Hafsah?
Kenapa terputus berita siapa sebenarnya yang dikuburkan? Bahkan tidak satu pun dari kerabat yang mengisahkan hal yang serupa. Dan kita tidak menemukan namanya diurutkan, nama-nama putri, putra Umar radhiyallahu anhu. Para ulama telah mencantumkan nama-nama mereka seluruhnya dan menyebutkan nama istri-istri Umar pada masa jahiliyah dan masa Islamnya. Namun apa yang kami teliti belum diketahui secara pasti satu pun sumber rujukan yang membuktikan validitas dalam kasus ini. Lihat biografi Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha dalam kitab Al-Hafsah fi Tamizi Sahabah volume 7 halaman 582 karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Keluarga besar Al-Faruq yaitu Bani Adi tidak terkenal istiadat mengubur anak perempuannya. Adapun buktinya bahwa saudari Umar bin Khattab yang bernama Fatimah masih hidup dan kemudian menikah dengan Sa'id bin Zaid, putra paman Umar bin Khattab. Setelah riset dalam kitab-kitab hadis dan yahdis, Dr. Soleh Al-Utsaimin tidak menemukan rujukan kecuali dalam kitab Rafidah Syiah, sehingga nihilnya narasumber yang berasal dari kitab-kitab sunnah, hadis, atsar, serta buku-buku sejarah itu. Hal ini merupakan sebuah bukti absah terhadap kebohongan kabar tersebut. Itu sebabnya mengapa seorang harus meneliti kembali dan memiliki kepekaan dari mana ia mengambil sumber pengetahuan atau ilmu. Syekh Utsman Al-Khamis dalam ceramahnya mengatakan, riwayat yang menyampaikan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengubur seorang bayi perempuannya hidup-hidup itu dari Jabir Al-Ju'fi, di mana Jabir Al-Ju'fi adalah seorang Syiah Rafidah dan pendusta. Riwayatnya tidak diterima karena kebid'ahannya sebagai Rafidah dan karena cacat dalam ucapannya disebabkan ia pendusta. Wallahu alam bissawab.